Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Mekanik Magang. Baiklah, di kesempatan kali ini kami akan membagikan video tentang HIC dan cara pengencangan trek PC2000 ya. Oke, perlu diketahui di PC2000 ini tidak terdapat recoil spring ya. Sebagai gantinya dia menggunakan HIC ya. Dan ini adalah gambar dari inner part-nya track adjuster dan HIC. Kemudian ini adalah silinder HIC. Dan ini adalah innernya ya, ada ring wear, ada U-packing, ada seal backup dan juga piston ya. Dan ini terdapat di track sebelah kanan dan track sebelah kiri ya, di masing-masing. Dan HIC adalah kepanjangan dari hydraulic idler cushion ya. Oke, langsung saja kita lihat di diagramnya. Oke, jadi HIC system ini mengambil suplai oli dari jalur travel ya, travel kanan mundur ya, atau reverse ini. Oke, kita lihat saja gimana diagramnya. Ini dari swivel joint. Kemudian di merger, kemudian terdapat juga ini cek palep. Kemudian terdapat reducing palep dengan setting pressure-nya 180 kilo. Terdapat cek palep lagi. Kemudian ACC ini ialah akumulator ya, pengganti suspensi atau springnya ya. Kemudian ada relief and cek palep. Kemudian terdapat juga safety palep ya, dengan setting pressure-nya 300 kg per cm persegi ya. Dan juga terdapat stop palep atau keran yang menuju ke drain ya. Ini berfungsi sebagai untuk merilis ataupun saat bleeding ya. Dan kemudian dihubungkan ke silinder HIC sebelah kanan dan juga HIC sebelah kiri ya. Oke, itu diagramnya cukup sederhana ya. Dan ini adalah serial number 20.198 ya, dan ini kita lihat untuk serial number di bawahnya 20.197 ke bawah ya. Perbedaannya ialah terdapat dia stop palep atau keran ya, di antara reducing palep dan cek palep sebelum akumulator ya, dan tidak terdapat safety palepnya ya. Oke, masih terdapat juga stop palep atau keran untuk ke drain, kemudian dihubungkan ke jalur HIC sebelah kanan dan HIC sebelah kiri ya, sama ya. Langsung saja kita lihat contohnya ya. Di unit ini adalah reducing palep ya. Ini untuk serial number terbaru ya, tidak terdapat stop palep di dekatnya reducing palep ya. Kemudian untuk ini adalah hose input dengan spesifikasi 35 MPa atau 350 kg per cm persegi dan hose ini cukup keras ya. Jangan sampai tertukar pemasangannya dengan hose drain ataupun hose pilot ya, karena bisa pecah ya. Dan ini inputnya dari swivel joint. Kemudian kita lihat lagi, ini adalah cek palep, kemudian ini adalah relief and cek palep tadi ya, relief palep. Kemudian ini adalah hose yang menuju ke akumulator ya. Jadi akumulator ini di dalamnya terdapat dua bagian ya, untuk bagian oli dan bagian dari gas nitrogen ya. Fungsi dari gas nitrogen ialah ketika silinder HIC mendapatkan beban dari front leader, dia akan termampatkan ya. Ketika sudah free, dia akan kembali rilis ya. Jadi seperti suspensi ya. Kemudian tadi terlihat ada itu safety palep dan juga stop palepnya ya. Ini adalah serial number terbaru ya, jadi hanya satu untuk stop palepnya di bagian drain ya. Oke, langsung saja. Sebelum kita melakukan pengejasan, pada saat kita melakukan penggantian di sistem HIC, yaitu bisa berupa
silindernya ataupun hose, kita harus melakukan bleeding dulu ya untuk membuang angin atau udara yang berada di dalam sistem ya. Oke. Ini untuk serial number di bawah 20.197 ya. Yang pertama adalah buka plug palep dari track adjuster ya. Kemudian buka penuh palep nomor 2 ya. Ini palep yang di dekatnya safety palep ya. Oke, dibuka. Kemudian buka palep yang di dekat reducing palep ya. Oke. Kemudian buka juga plug yang di silinder HIC ya, di belakangnya terdapat plug. Bukan dibuka ya, dikendorkan saja ya. 1 kali putaran untuk membuang oli. Kemudian buka plug nomor 6 yang berada di bawah relief palep dan buka bleeding plugnya ya. Oke, seperti gambar. Kemudian setelah dibuka semua, running unit low idle ya selama 2-3 menit ya. Oke, setelah semuanya dirasa beres, udara sudah tidak ada dalam sistem, kemudian lakukan pengencangan ya di semua plug yang telah dibuka tadi, dan juga keran di stop palep ditutup, dan juga kembalikan ya yang keran nomor 3 ini dibuka untuk mengisi lagi AIC-nya nanti ya. Jalurnya harus terbuka ya. Kemudian kita lihat untuk serial number 20.198 ya. Sama ya seperti yang di atas, cuma perbedaannya di sini tidak memakai stop palep ya yang di dekat reducing palep ya. Jadi langsung seperti contoh yang kita lihat tadi ya, hanya ada 1 stop palep yang di dekat safety palep tadi ya. Oke, sama running unit 2-3 menit, kemudian ketika sudah beres, tidak ada lagi udara, kita tutup stop palep nomor 2 dan juga kita kencangkan semua plug ya. Oke, langsung saja kita melakukan pengencangan track ya ketika sudah selesai bleeding ya. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu ya standar dari track tension ini ya, yaitu 10-30 mili ya, 1 cm sampai 3 cm ya. Oke, seperti nilai A itu ya, yaitu running engine dan travel ke depan dan stop secara perlahan ya. Kemudian kita lakukan pengukuran. Ini yang pertama adalah buka keran nomor 5, kemudian running engine di medium, kemudian tancapkan bucket di tanah untuk travel relief supaya unit tidak bergerak. Kemudian jangan mengoperasikan di tempat licin atau seperti plat ya. Kemudian lihat pergerakan dari piston HIC ya. Itu adalah A, yaitu sekitar 135 mili sampai 140 mili ya. Jadi trek kanan dan trek kiri HIC-nya akan memanjang secara bersamaan. Oke, sama seperti yang di atas untuk serial number yang terbaru ya. Cuma bedanya tidak terdapat stop palep ya yang di dekat reducing ya. Ketika sudah memanjang untuk serial number yang terdahulu, dia harus ditutup kembali ya. Setelah itu kita barulah mengisi silinder track adjuster ya, ketika sudah rod HIC sudah memanjang secara maksimal ya. Oke, dengan menggunakan grease gun, dan nilai dari B ini ya, yaitu 35 sampai 190 mili ya. Oke, langsung saja. Karena ini tempatnya terbatas, kita coba dengan travel under no load ya. Kita bisa menggunakan travel relief, dan ini adalah travel motor ya, kanan. Akan kita coba travel under no load. Oke, langsung saja kita jalankan.
treknya ke belakang ya, travel mundur. Setelah kita jalankan, kita perhatikan pergerakan ya di piston HIC tadi ya, di trek kanan maupun di trek kiri ya. Piston HIC akan memanjang secara bersamaan ya, antara yang di kanan maupun di kiri. Dan juga lihat pergerakan ya. Ketika tidak bisa memanjang, kemudian kita cek kembali ya di dalam komponen HIC sistem, kemungkinan terdapat kerusakan ataupun stop valve ataupun keran itu belum tertutup maksimal. Jadi oli yang masuk ke HIC sistem kembali ke drain ya. Oke, ataupun pemasangan dari jalur inlet itu ya. Bisa jadi dia tertukar, bisa jadi di travel sebelah kiri ya, tidak di travel kanan ataupun travel maju ya, bukan travel mundur ya. Ketika kita melakukan pemasangan tidak sesuai dengan panduan atau partbook ya. Oke, setelah dirasa cukup, kita lakukan pengukuran ya di panjangnya rootnya piston HIC ya, yaitu 130 mm sampai 140 mm ya, di kanan maupun di kiri ya. Oke, kita langsung saja mengukur dengan penggaris. Oke, dan ini sudah sekitar 135 lebih ya, hampir mendekati 140. Kemudian setelah itu kita barulah melakukan pengisian di grease chamber ya, di track adjuster melalui lubrikator valve grease ini ya. Oke, langsung saja kita isi dengan menggunakan grease gun ya. Oke, kita isi. Jangan lupa APD-nya ya saat melakukan pengisian ini ya, kacamata, sarung tangan. Karena ketika terjadi jam atau trek tidak memanjang, akan mengakibatkan hose pada grease gun ini pecah ya, dan akan mengenai bagian dari tubuh kita ya. Dan kritikal harus kita menggunakan kacamata. Oke, setelah kita isi, kita perhatikan juga ya kebocoran di antara piston maupun di valve lubrikatornya ya. Jadi kita harus melihat pergerakannya. Ketika piston track adjuster sudah mulai memanjang, kita lihat track ya, track link, track tensionnya ini mulai tegang ya. Dan juga dengan indikasinya dari front idler dia akan bergerak perlahan maju, kemudian track akan mulai tegang ya. Oke, bisa kita lihat track sudah mulai tegang. Ini kita melakukan pengejasan pada track sebelah kanan ya. Oke, bisa dilihat track sudah mulai tegang. Ketika grease-nya itu tidak kuat, grease pumpnya, bisa kita lakukan travel under knowledge ya, untuk memberi atau membantu dari track adjuster supaya ringan ya jika kita lakukan pengejasan ya. Oke, setelah kita rasa cukup, kita lihat pistonnya sudah memanjang dan juga treknya sudah kencang. Kemudian kita stop, kita lakukan pengukuran ya. Sebelumnya kita jalankan unit travel maju dan kita stop secara perlahan ya. Kemudian kita lakukan pengukuran pada track ya, di antara carry roller nomor 2 dan 3 ya. Dan juga nilainya 10 sampai 30 mili ya. Kemudian setelah trek kanan kencang, kita pindah ke trek sebelah kiri ya. Langsung saja kita isikan grease-nya ke valve lubrikator tadi ya. Oke, tetap memakai APD saat pengisian. Dan juga untuk pengejasan track tension ini jangan terlalu kencang ya, atau terlalu tegang.
karena akan mempengaruhi gesekan ya, ataupun nantinya akan mempengaruhi umur dari komponen undercarriage tersebut ya. Bisa mempercepat keausan di bagian-bagian undercarriage ya. Dan jangan juga terlalu kendor ya. Ketika kendor akan kemungkinan terjadi lepas ya saat unit dioperasikan ya. Di track link terlepas dari jalurnya ya, terlepas dari track frame-nya. Untuk sangat merepotkan ya ketika tracknya lepas. Oke, ini track kiri sudah mulai kencang dan tegang. Kemudian kita cukupkan dan kita lakukan pengukuran ya untuk track tensionnya ya. Oke, demikian tutorial yang kami bagikan, semoga bermanfaat. Untuk yang belum jelas ataupun boleh bertanya, tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan untuk yang belum berlangganan boleh subscribe ya untuk mendapatkan video-video kami yang selanjutnya dari kami Mekanik Magang. Jangan lupa subscribe. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat pagi.